Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video kita kali ini di Ahmad Academy, platform belajar bisnis dan marketing. Jadi di kesempatan kita kali ini saya akan mencoba membahas apa yang disebut dengan pemasaran. Jadi hari ini kita akan membahas apa dasar-dasar dari pemasaran. Ya. Nah, mungkin di antara kita menganggap bahwa pemasaran itu menjual. Menjual adalah bagian dari pemasaran. Namun, kalau kita definisikan pemasaran sebagai penjualan, itu adalah hal yang keliru. Nah, penjualan dalam konteks pemasaran itu adalah bagian kecil dari pemasaran. Nah, kalau saya coba contohkan kepada gambar berikut ini, ya, di depan kalian sudah ada gambar warung. Nah, coba tentukan mana unsur-unsur pemasaran dalam gambar tersebut. Oke, nah mungkin sebagian besar dari kita menganggap bahwa spanduk, banner, nama toko merupakan bagian dari pemasaran. Tetapi dalam konteks pemasaran, kita melihat gambar ini menjadi lebih luas lagi. Dari warna cat, dari penataan etalase toko, dari cara menjual, pelayanan, dan lain-lain. Dalam konteks ini, pemasaran menjadi lebih luas. Nah, ini adalah contoh dari pemasaran dalam konteks toko grosir atau toko kelontong. Nah, lalu apa definisi dari pemasaran itu sendiri? Jadi, pada tahun 1985, American Marketing Association mendefinisikan pemasaran secara sederhana sebagai aktivitas mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau dalam hal ini adalah pengguna. Jadi kalau zaman dulu mengarahkan dari produsen ke konsumen, dari pabrik ke konsumen. That's it. Ya, menurut American Marketing Association pada tahun 1985. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan pasar, di mana pasar memiliki banyak sekali selera dan value-nya masing-masing, sehingga peran pemasaran ini meluas. Jadi pada saat ini, fungsi dari pemasaran adalah serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyerahkan, dan mempertukarkan tawaran yang mempunyai nilai bagi pelanggan, klien, partner, maupun masyarakat dalam arti luas. Jadi dari mulai menciptakan, mengkomunikasikan, menyerahkan, dan mempertukarkan tawaran. Jadi bukan lagi trade, tetapi creation. Nah, itu adalah definisi dari pemasaran. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari pemasaran, kita harus mengenal apa yang disebut dengan konsep inti pemasaran. Jadi dalam konteks pemasaran, konsep intinya itu ada 8. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua adalah segmenting, targeting, dan positioning. Yang ketiga adalah penawaran dan merek. Yang keempat, nilai dan kepuasan. Yang kelima adalah saluran pemasaran. Yang keenam, nilai rantai pasokan. Yang ketujuh adalah persaingan. Dan yang kedelapan adalah lingkungan pemasaran. Nah, ini adalah 8 unsur konsep inti pemasaran. Jadi kalau kita berbicara tentang pemasaran, kita harus mengenal 8 unsur tersebut. Nah, dari unsur-unsur tersebut, kalau kita bicara terkait dengan pemasaran secara keseluruhan, selalu dimulai dari segmenting, targeting, dan positioning. Nanti dalam video berikutnya saya akan jelaskan apa yang disebut dengan segmenting, targeting, dan positioning. Nah, kemudian setelah kita mensegmentasikan pasar, kita buat produk melalui positioning. Nah, setelah positioning, kita sudah tahu target kita untuk siapa, baru kita buat strategi pemasaran dengan melalui marketing mix atau yang kita sebut dengan bauran pemasaran.
Nah, dari sini kita mengenal konsep 4P, product, price, place, and promotion. Ini adalah inti dari strategi pemasaran. Setelah kita membuat produk melalui strategi pemasaran, tentu kita berharap konsumen kita puas. Dan itu yang disebut dengan konsep kepuasan. Setelah puas, kita berharap konsumen kita setia kepada kita atau yang kita sebut dengan konsep loyalitas dalam pemasaran. Nah, itulah poin-poin penting dari pemasaran secara luas. Nanti pada video berikutnya saya akan memberikan contoh-contoh definisi masing-masing unsur dan lebih dalam lagi terkait dengan pemasaran. Nah, kita bersambung kepada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.